Kalian tak akan selamat selama ada di sini. Supri dan Kina kembali saling memandang. Supri menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Nada Taufik, dan terima kasih banyak yang sudah memfollow, like, mensubscribe, mengkomen di video-video kami. Karena banyak banget nih ya komen yang masuk ke short kami. Jadi kami mau pindahin dulu nih ke video longnya nih, supaya video longnya itu juga ditonton sama kalian, jangan cuma shortnya aja gitu ya. Kali ini kita akan membahas apa? Kali ini aku akan membahas cerita yang dikirimkan oleh teman kita. Tapi sebelumnya, saksiin dulu video yang lewat berikut ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 2004. Kina baru saja menikah dengan Supri bulan April 2004. Sebelum menikah, kedua orang tua Kina sudah membangunkan sebuah rumah yang tak jauh dari rumah mereka. Kebetulan, Kina adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, sehingga kedua orang tuanya melarang untuk tinggal berjauhan dengan mereka. Sementara Supri yang sangat bimbang dengan pemberian ini, karena Supri sendiri adalah anak pertama dari keluarganya yang menjadi tulang punggung serta dititipi amanah oleh kedua orang tuanya untuk menjaga rumah keluarga. Singkat cerita, Supri akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah pemberian orang tua pada hari kerja dan pulang ke rumahnya pada hari Sabtu dan Minggu bersama Kina. Mengingat adik-adik Supri saat itu masih bersekolah. Pada bulan Mei 2004, Kina dan Supri akhirnya mengurus kepindahan mereka di rumah yang baru yang diberikan kedua orang tua Kina, serta merencanakan akan menggelar selamatan pada hari Jumatnya. Saat mengurus kepindahan ke rumah baru, awalnya biasa saja, sehingga pada hari Kamis sebelum selamatan tiba, Kina dan Supri mendapatkan sambutan yang luar biasa dari dalam rumah mereka. Malam itu seperti biasa, Kina dan Supri setelah makan malam bersama lalu masuk ke kamar tidur untuk beristirahat. Tak lama kemudian berbunyi sangat kencang di depan pintu kamar. Supri dan Kina bergegas membuka pintu kamar dan melihat sebuah mop pecah berantakan di depan pintu kamar mereka. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah siapa yang melemparnya. Supri dan Kina saling menatap dengan penuh kecurigaan pada malam itu. Kok bisa pecah? Kata Kina. Kamu taruh di mana muknya? Hah? Kok aku? Aku juga nggak tahu. Kok bisa ada pecahan di situ? Mungkin tadi ditaruh di dapur. Sementara dapur dan pintu kamar itu jauh jaraknya. Gak mungkin. Rumah baru itu sekejap lalu menjadi dingin, lembab, dan hawanya gemetar. Anyep dan tak lama terdengar suara perempuan tertawa di atas loteng. Kalian tak akan selamat selama ada di sini. Supri dan Kina kembali saling memandang. Supri menjawab, Jangan ganggu kami. Keesokan harinya orang-orang yang membantu pun sudah datang. Dalam sekejap, di dalam dapur mereka sudah ramai. Mereka menyiapkan hidangan hajatan bersama-sama, menaruh beberapa makanan di atas meja makan. Kebetulan meja makan mereka
terbuat dari kaca. Saat Kina sedang bersiap-siap di kamar, tiba-tiba terdengar bunyi suara mirip seperti bunyi tadi malam, tapi jauh lebih keras dan lebih kencang. Teriakan orang-orang pun terdengar. Kina bergegas keluar dari kamar dan melihat meja ruang makan mereka yang berbentuk kaca sudah pecah berkeping-keping. Kina lalu bertanya, "Apa ada yang luka?" Semua orang di sana pun masih terlihat sangat kaget, sangat shock. Dan tak ada satupun yang bergerak dari tempatnya. Mbak Kina, tadi tutup gelas dari atas lemari yang jatuh ke meja. Dan meja pun akhirnya berantakan. Tapi kok bisa? Itu kan hanya tutup gelas. Mendengar salah satu orang yang berkata tentu membuat Kina juga kaget. Mereka masih terdiam di tempatnya dan tidak berani bergerak sedikit pun. Kok bisa sebuah tutup gelas yang tidak seberapa berat, bahkan sangat kecil, menghancurkan meja makan yang sangat besar? Kacanya pun dengan ketebalan 10 mm yang mustahil bisa pecah berkeping-keping. Wah, ini kenapa? Supri tiba-tiba datang berlari ke arah bunyi tersebut dan melihat kejadian itu masih terheran-heran. Yang lebih herannya lagi, kok bisa pecah? Kacanya pun hanya jatuh ke bawah tanpa mental kemana-mana. Seisi rumah terasa jadi sangat dingin, diam, sunyi, senyap. Kina pun lemas dan duduk di salah satu bangku dekat meja makan. Mbak Kina, sebaiknya cepat dimulai selamatannya ya. Ini pasti ada sesuatu di rumah ini. Para tamu akhirnya menganjurkan Kina dan Supri untuk langsung memulai acaranya. Acara pun dimulai dan selesai dengan biasa saja. Tidak ada kejadian apapun yang janggal. Semua menikmati hidangan dan selesai. Tadi itu mungkin sambutan saja, Mbak. Biasa itu, kata Pak Ustadz. Kina dan Supri pun mengangguk, walaupun Kina masih tetap penasaran dan perasaannya juga tidak enak. Ketika malam hari, semua sudah rapi, semua sudah pulang ke rumah, akhirnya kembali sepi di dalam rumah. Kina dan Supri sedang duduk di sofa depan. Tiba-tiba kembali dikagetkan dengan bantingan pintu yang sangat kencang. Dan tak lama kemudian suara ketawa perempuan-perempuan datang. Bukan hanya satu, tapi banyak. Kami duluan di sini, jadi kalian yang harus pergi. Suara itu pun terdengar dari belakang. Sangat kencang. Kina dan Supri menoleh ke belakang. Dan mereka tak bisa berkata apa-apa. Ketakutan, Kina mengumpat di belakang Supri. "Mas, ini kayaknya gak beres di rumah ini." Supri dengan tegar, walaupun dengan gemetar, dan keringat dingin mengucur. Hei kalian, ini rumah baru kami. Kami tidak mengganggu kalian. Kenapa kalian mengganggu kami? Teriak Supri dengan suara gemetar. Kagetkan kembali dengan sosok nenek yang telah mendekat. Kalian datang ke rumahku tanpa izin. Mengerti? Sangat
ketakutan, gemetar, dan tak dapat lagi menggerakkan kakinya. Sosok itu terlihat sangat nyata dan posisinya juga mendekati ke kami. Supri dengan gemetar, "Maksudnya, tanpa izin, kami sudah mengadakan selamatan." Tak lama kemudian sosok itu pun menghilang. Keesokan harinya, Kina mulai kebingungan di dalam rumah. Dia meminta Supri untuk tinggal sementara, jangan dulu pergi kantor. Tapi Supri menolak. "Kamu takut?" Tanya Supri menatap istrinya. "Kenapa harus takut? Kita ini punya Allah." Seraya memeluk istrinya dan ingin berangkat bekerja. Ternyata kejadian pun tak berubah. Beberapa ustadz akhirnya dipanggil ke rumah untuk mendoakan rumah. Silih berganti, mereka bergantian, tidak hanya satu ustadz. Suasana rumah pun makin tegap. Terkadang hawanya sangat panas dan terkadang hawanya sangat dingin. Para ustadz pun mengatakan tidak dapat lagi membantu mereka setelah 1 bulan penuh mengerjakan. Sebulan setelah terjadi hal aneh dengan Kina, badannya tiba-tiba jatuh sakit, demam tinggi. Ketika dibawa ke dokter, Kina dinyatakan tidak apa-apa, tidak sakit apa-apa. "Ini tidak normal, Pak," kata dokter. "Sakit apa, Dok?" "Sepertinya ini bukan penyakit medis. Baiknya Bapak mencari orang pintar atau ustadz untuk menyembuhkannya." Dia sepertinya tidak percaya dengan hal-hal ini, skeptis. Tapi ini terjadi di dalam rumahnya juga istrinya. Sesampainya di rumah, Supri lalu mencoba menelpon salah satu temannya yang mengenal ustadz atau pengobatan alternatif. Tak lama kemudian temannya bersama Pak Ustadz pun datang ke dalam rumah. Ketika sampai di pagar, Pak Ustadz tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya berdiri di depan pintu pagar. Maaf Mas, saya tidak masuk ya ke sana. Kalau mau, Mas yang datang ke saya atau kita pergi keluar dari rumah." Supri agak aneh. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Ada apa? Tapi karena juga penasaran, dia menghampiri. "Kalau Bapak berkenan, tunggu di sini, nanti saya akan keluarkan mobil dulu dari garasi." "Baiklah. Lebih baik bawa dulu istrinya keluar dari rumah ini." Supri memutuskan untuk membawa keluar Kina dengan perlahan diobati oleh Pak Ustadz. Masih dengan menarik nafas yang sangat panjang, Supri yang tidak pernah percaya hal goib akhirnya harus berhadapan langsung. Kini lalu ditidurkan di lantai ruang tamu dalam rumah keluarga Supri. Rumah yang Bapak dan Ibu tinggali adalah rumah portal goib, karena sudah lama ditinggalin tanpa berpenghuni sebelumnya. Saya kurang tahu persis sudah berapa tahun lamanya, tapi tadi saya melihat banyak sekali yang mengelilingi rumah Bapak termasuk di dalamnya. Supri menarik nafas. "Jadi saya harus bagaimana, Pak? Apa saya harus menyerah?" "Tidak. Butuh waktu yang tidak sebentar. Izinkan saya datang bersama murid-murid saya untuk membersihkan rumah Bapak." Kina tinggal di rumah keluarga Bapakmu.
sampai urusan selesai. Dengan satu syarat, setelah dibersihkan rumahnya tidak boleh ada maksiat di kemudian hari. Jika itu dilanggar, maka rumah tersebut akan kembali menjadi rumah portawai. Kejadian aneh pun sering kali terjadi di dalam rumah tersebut ketika mereka semua sedang berdoa dan berzikir di dalam ruang tamu. Tiba-tiba salah satu murid ada yang terpelanting ke tembok dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Supri bahkan masih tidak percaya akan hal itu. Lalu tiba-tiba salah satu kursi di ruang makan terlempar hingga ke pintu masuk di ruang tamu. Tak ada siapapun yang melihatnya dilempar, tapi terlempar dengan sendirinya. Bahkan sosok nenek yang pernah ditemui oleh Supri pun datang kembali bersama dengan sosok yang sangat besar, tinggi, hitam. Matanya menyorot seperti lampu. Beberapa murid yang membantu mendoakan rumah itu pun satu-satu mulai berjatuhan sakit, demam, pusing, bahkan tidak bisa berdiri dari tempat tidur. Sosok besar tersebut akhirnya datang menghampiri mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi kalian. Suara itu tidak mengagetkan Ustadz, tapi semua yang hadir termasuk Supri bergemetar. Hei kamu, apa yang kamu lakukan? Suara itu datang di tengah-tengah lingkaran orang berdoa. Tak lama kemudian angin kencang berdatang dari arah pintu depan. Seperti angin puyuh yang memutar hanya di dalam lingkaran mereka. Satu persatu gelas, mug, piring, pecah belah, terlempar dari dapur. Kalian tidak bisa semena-mena mengusir kami. Ini sudah pintu masuk kami. Ini sudah tempat kami ribuan tahun. Pergi kalian. Sosok yang sangat menyeramkan. Pak Ustadz menghentikan acara berdoa, lalu menoleh ke arah atas. Apa mau kalian? Ini rumah Supri dan Kina. Saat ini sudah menjadi rumah mereka. Baiklah, kita adakan perjanjian. Sebagai gantinya, kalian harus mencari tempat tinggal baru kami. Tempat kami berkumpul. Sosok tersebut memberikan perjanjian, namun Pak Ustadz tetap menolak. Tidak, kami tidak punya kewajiban untuk berjanji dengan kalian. Marty. Sekejap rumah menjadi panas. Tangan Supri dan murid-murid yang lain pun bergemetar. Ketakutan jika sosok tersebut pun dengan muka yang sangat-sangat menakutkan menoleh ke arah Supri. Kalian akan mati. Tidak. Kami akan mati atas kehendak Allah, bukan kalian. Jika memang hal itu,
maka kamu akan rasakan sendiri. Jawab sosok hitam lalu menghilang. Pak Ustadz lalu meneruskan doa dan zikir bersama dengan muridnya. Supri saat itu akhirnya mempercayai hal-hal yang di luar nalar. Setelah beberapa bulan berlalu, kejadian makin membaik, rumah makin enteng, makin nyaman untuk ditinggali. Maka disuruhlah oleh Pak Ustadz membawa kembali Kina untuk kembali ke rumah. Hal-hal mistis sudah tidak lagi terjadi. Pak Ustadz lalu pamit dengan Supri dan Kina. Pak, Bu, insya Allah rumah sudah terlindung oleh Allah. Saya titip seperti perjanjian sebelumnya. Jangan ada perbuatan maksiat di dalam rumah ini. Jika itu terjadi, saya tidak akan pernah bertanggung jawab. Kejadian itu akhirnya menjadi pengalaman Kina dan Supri untuk pertama kalinya. Dan memang benar ada rumah portal goib. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah kompromi dengan mereka. Karena apa? Sesungguhnya Allah adalah segala-galanya, yang membantu, menolong, menghidupkan serta mematikan hambanya, tapi bukan dari hal lainnya. Oke, sekian aja cerita dari Mbak Kina dan terima kasih banyak ya. Apabila kalian memiliki cerita juga, cerita mistis atau pengalaman kalian, silakan dikirimkan ke nadataufik@gmail. Oke, sekian dulu video dari kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada penyebutan kata yang salah, mohon maaf. Dan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai pengalaman yang dialami Mbak Kina. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen di bawah. Dan buat yang nonton di Facebook, tolong dong di follow. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Dan berbagai upacara masuk subscribe